Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Yazahra, NIM 21108010029 dari Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, kelompok 10. Saya akan menjelaskan tentang metode penafsiran Al-Quran. Yang pertama, metode tahlili atau metode analisis. Kata tahlili berasal dari bahasa Arab, yaitu halala yuhallilu, yang berarti menguraikan atau menganalisa. Jadi, tafsir tahlili, analisis, atau juga disebut dengan tafsir tajzi'i, merupakan suatu metode yang bermaksud menjelaskan dan menguraikan kandungan ayat-ayat Al-Quran dari seluruh sisinya, sesuai dengan urutan ayat di dalam surah Al-Quran. Selanjutnya ada urgensitas metode tahlili. Yang pertama, metode ini meneliti setiap bagian nas di Al-Quran secara detail, tanpa meninggalkan sesuatu pun. Sehingga metode ini memberi pengetahuan yang komprehensif mengenai ayat yang dibahas, baik kata ataupun kalimat. Kedua, metode ini menyeru peneliti dan pembacanya untuk mempelajari atau mendalami ilmu-ilmu Al-Quran yang beragam. Selanjutnya ada karakteristik. Karakteristik metode tafsir tahlili ada 3. Yang pertama, mufasir menguraikan makna yang terkandung dalam Al-Quran dari berbagai aspek penafsiran, seperti kosakata, ide, atau gagasan dalam kalimat, latar belakang turunnya ayat atau asbabun nuzul, hubungan keterkaitan atau munasabah antara satu ayat dengan ayat lainnya, baik sebelum atau sesudahnya, serta pendapat-pendapat yang telah diberikan tentang maksud dari ayat yang ditafsirkannya, baik yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, para sahabat, para tabi'in, maupun dari sumber informasi kitab tafsir atau produk penafsiran lainnya. Kedua, mufasir menarasikan penafsirannya berdasarkan struktur urutan susunan ayat dan surat dalam mushaf Al-Quran, sesuai mulai dari awal sampai akhir. Kedua, metode tafsir ijmali atau global. Metode al-tafsir al-ijmali atau global ialah satu metode tafsir yang menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dengan cara mengemukakan makna global. Pengertian tersebut menjelaskan ayat-ayat Al-Quran secara ringkas, tapi mencangkup bahasa yang populer, mudah dimengerti, dan enak dibaca. Sistematika penulisannya menurut susunan ayat-ayat di dalam mushaf. Di samping itu, penyajiannya tidak terlalu jauh dari gaya bahasa Al-Quran. Selanjutnya ada urgensi. Urgensi metode tafsir ijmali yaitu menafsirkan ayat dengan cara mengemukakan maknanya secara global. Sistematikanya mengikuti urutan surah Al-Quran secara taufiki, sehingga makna-maknanya saling berkorelasi. Penyajian dalam metode ini menggunakan ungkapan yang tersari dalam Al-Quran sendiri dengan menambahkan kata atau kalimat penghubung, sehingga memudahkan para pembaca memahaminya. Dalam metode ini, mufasir juga meneliti, mengkaji, dan menyajikan asbab an-nuzul ayat dengan meneliti hadis dan sejarah yang ada hubungannya dengan atsar, sahabat, dan generasi awal Islam. Selanjutnya ada karakteristik. Dalam metode ijmali, seorang langsung menafsirkan Al-Quran dari awal sampai akhir tanpa perbandingan dan penetapan judul. Di dalam metode global, tidak ada ruang bagi mufasir untuk mengemukakan pendapat. Itulah sebabnya kitab-kitab tafsir ijmali seperti disebutkan di atas tidak memberikan penafsiran secara rinci, tapi ringkas umum sehingga seakan-akan kita masih membaca Al-Quran, padahal yang dibaca tersebut adalah tafsirnya. Namun pada ayat-ayat tertentu diberikan juga penafsiran yang agak luas, tapi tidak sampai pada wilayah tafsir analitis. Yang ketiga ada metode mukran. Lafaz mukran berasal dari bahasa Arab, yakni al-mukronah, yang berarti perbandingan. Tafsir mukran adalah penafsiran Al-Quran yang membandingkan penafsiran dari beberapa mufasir. Selanjutnya ada urgensi dan manfaat. Seorang mufasir dapat menggali hikmah yang terkandung di balik variasi redaksi ayat, atau dengan kata lain yang lebih tepat, menguras kandungan pengertian ayat yang barangkali terlewatkan metode lain, sehingga manusia semakin sadar bahwa komposisi ayat itu tidak ada yang dibuat secara sembarang, apalagi untuk mengatakan bertentangan. Fenomena ini mendorong para mufasir untuk mengadakan penelitian dan penghayatan terhadap ayat-ayat yang secara redaksi
memiliki kesamaan. Lalu ada karakteristik. Ayat-ayat yang memiliki perbedaan ungkapan tetapi tetap dalam satu maksud. Wilayah kajian perbandingan ayat dengan ayat tidak hanya terbatas pada analisis redaksional, mabahis, lafziyat saja, melainkan mencakup perbedaan kandungan makna masing-masing ayat yang diperbandingkan. Di samping itu juga dibahas perbedaan kasus yang dibicarakan oleh ayat-ayat tersebut, termasuk juga sebab turunnya ayat serta kondisi masyarakat pada waktu itu. Keempat, ada metode maudu'i atau metode tematik. Metode tematik juga dikenal dengan metode maudu'i, berasal dari kata bahasa Arab, yaitu wado'a, yang berarti meletakkan, menjadikan, menghina, mendustakan, dan membuat-buat. Sedangkan kata mawado'a merupakan isim maf'ul yang berarti diletakkan, yang ditaruh, yang diantar, yang dibicarakan, yang dihinakan, yang didustakan, yang dibuat-buat, dan yang dipalsukan. Sedangkan pengertian metode tafsir tematik atau maudu'i menurut terminologi adalah metode yang ditempuh seorang mufasir dengan cara menghimpun seluruh ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang suatu masalah tertentu atau tema, serta mengarah pada satu tujuan, meskipun ayat-ayat itu secara turunnya berbeda, tersebar dalam berbagai surah Al-Quran dan berbeda pula waktu dan tempat turunnya. Ini ada urgensitas. Yang pertama, bahwa tafsir maudu'i itu mengumpulkan semua ayat yang menyangkut judul yang satu dalam satu pembahasan, sehingga ayat yang satu menafsirkan ayat yang lain. Maka oleh karena itu, tafsir maudu'i termasuk tafsir bil matsur. Kedua, bahwa tafsir maudu'i yang merupakan tafsir bil matsur itu dekat kepada kebenaran, karena menafsirkan firman Allah dalam satu ayat dengan ayat lain dari Allah juga. Tiga, dengan tafsir maudu'i, orang akan mengetahui hubungan dan persesuaian antara beberapa ayat dalam satu judul pembahasan, sehingga bisa menjelaskan arti dari maksud ayat Al-Quran dan petunjuknya. Ada karakteristik. Karakteristik tafsir maudu'i ada dua. Yang pertama, menonjolkan tema, judul atau topik pembahasan, sehingga tidak salah jika dikatakan bahwa metode ini juga disebut metode topikal. Kedua, pengkajian tema-tema yang dipilih secara tuntas dan menyeluruh dari berbagai aspeknya sesuai dengan kapasitas atau petunjuk yang dimuat di dalam ayat-ayat yang ditafsirkan tersebut. Terakhir, metode hermeneutika. Hermeneutika secara umum dapat didefinisikan sebagai suatu teori atau filsafat tentang interpretasi makna. Secara etimologis, kata hermeneutik berasal dari bahasa Yunani, hermeneun, yang berarti menafsirkan. Maka, kata benda hermenea secara harifah dapat diartikan penafsiran atau interpretasi. Selanjutnya ada urgensi dan manfaat. Pertama, memudahkan dalam mengidentifikasi gejala-gejala moral dan sosial masyarakat Arab ketika itu, sikap Al-Quran terhadapnya, dan cara Al-Quran memodifikasi atau mentransformasi gejala tersebut sehingga sejalan dengan pandangan Al-Quran. Kedua, menjadi pedoman bagi umat Islam untuk mengidentifikasi dan menangani problem-problem yang mereka hadapi. Ketiga, terhindar dari praktek-praktek pemaksaan prakonsepsi dalam penafsiran. Selanjutnya ada karakteristik. Pertama, hermeneutik menganggap semua teks adalah sama, merupakan karya manusia, atau diposisikan sebagai karya manusia. Asumsi ini lahir dari kekecewaan sebagian masyarakat di Barat terhadap Bible. Teks Bible yang semula dianggap suci kemudian diragukan keotentikannya. Bila diterapkan di dalam hukum Islam, maka hermeneutika otomatis menghendaki penolakan adanya sesuatu yang qat'i. Selain itu, otentisitas dan kemutawatiran Al-Quran sebagai sumber utama hukum Islam akan dipertanyakan kembali. Begitu juga dengan teks-teks hadis yang derajatnya mencapai mutawatir dan sesuatu yang secara aksioma telah disepakati oleh para ulama. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai metodologi penafsiran Al-Quran. Atas perhatiannya saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.